Halo Halo guys, guys, halo. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Oh, gimana? Alhamdulillah, Sehat. great. Okay, so um, let's start our discussion ya guys. Udah pada dibaca kan ya tadi Ya, ini sekarang. iya, Dibaca skills. Oke, sebelum kan kita tuh tugasnya itu menjawab pertanyaan itu ya dari hasil yang RPP ya lesson plan yang ibu kasih. Kita kan kebagiannya lesson plan yang satu ya. Boleh aku share screen ya guys. ya sob. Wait a minute. Nah ini kan ininya, bentar. Aduh ini, it's a kind of like hard to move the tab. Bentar ya. Nah ini guys. Kalau menurut kalian, yang kalian dapat dari this lesson plan itu apa? Ada yang mau berbagi pendapatnya dulu? Kalau menurut aku sih, maybe lesson plan itu kayak sebuah pegangan buat seorang guru mungkin ya. Seperti itu cek aku mah. Oh, jadi udah ini ya, udah baca soalnya, jadi udah langsung ini. Ini tuh relate banget sama matkul-matkul yang lain. Jadi kalau menurut aku ya hasil bacaan dari aku teh, jadi pribadi aku tuh lebih more knowing about lesson plan, kayak what should do for creating a lesson plan tuh harus kayak gimana dulu, terus ada lesson objektifnya seperti apa gitu, yang dibutuhkannya seperti apa. Ada lagi nggak yang mau bagi pendapat tentang apa yang dibaca? izin masuk teh. Ya boleh. Dari aku itu kayak kan lesson plan ya, berarti rencana pembelajaran untuk kelas gitu. Jadi sebelum melakukan aktivitas pembelajaran, guru ya harus melakukan perencanaan gitu biar efektif proses pembelajarannya. Gitu. Setuju banget. Semuanya juga pasti harus ada planning. Ada lagi yang mau? Ya, Loran? Sesuai dengan tingkat kan ya. Betul ya, kalau mau bikin lesson plan. Harus diperhatikan berarti ya tingkat atau level siswa yang bakal kita ajar sebagai calon guru nanti. Mungkin kalau dari Nahal ada mau tambahan lagi nggak pendapat dari hasil bacaannya? Iya, kalau menurut aku mah sama sesuai yang disampaikan sama PPT juga yang udah kita baca. Lesson plan tuh kalau kita ibaratin, kalau kita memposisiin diri kayak mandor atau konstruktor, lesson plan tuh kayak blueprint. Jadi benar-benar apa ya, panduan utama kita gitu buat ngadain pembelajaran di classroom. Itu sih kalau dari aku. Bagus, pegangan utama gitu ya di garis bawahi. Berarti alhamdulillah our opinion itu cukup sama gitu ya, nggak ada yang terlalu beda. Langsung aja mungkin ya untuk mengefektifkan waktu, kita coba jawab pertanyaan ini. Nah, kalau menurut kalian, what information do you get from the lesson plan gitu? Siapa yang mau berpendapat? Udah kepikiran apa gitu tentang pengertian lesson plan gitu? Tadi kan udah cukup banyak hasil diskusinya. Kalau menurut aku sih ya, kalau lesson plan itu kayak sebuah pegangan
seorang guru yang berisikan sebuah rancangan atau rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat dan kebutuhannya, mungkin dirangkum dari teman-teman yang tadi mungkin ya. Dan dalam mengajar di kelas gitu. Oke. Seperti itu untuk nomor 1. Iya. Kata pegangan seorang guru tuh udah lengket banget gitu ya untuk pengertian ini menurut pendapat kita. Coba Kak, ada pendapat lain nggak mau ditambahin gitu untuk memperluas? Mungkin bisa ya sambil diketik juga. Gimana Vera, mau menyampaikan your opinion? Sama sih Teh, kayak yang tadi aku bilang rancangan pembelajaran. Pegangan seorang guru yang yang tadi dibilang sama Putri, terus dibilang sama Nahal, terus rancangan pembelajaran juga, gitu. Oke. Mau tambah lagi atau we move to the next questions? Aku kira move ke Iya. next question. Nanti kalau ada apa keinget lagi gitu, kita tulis lagi. BTW ini aku yang ketik aja ya, aku yang ngetiknya ya. Oke, Putri, thank you. Oke nih, let's move to the next question. Number 2, what benefits may you find from the lesson plan? Benefit apa nih dari yang kamu temuin dari lesson plan itu sendiri? Kalau menurut aku sih ya kurang lebih nggak jauh ya sama yang tadi udah disampaikan. Lesson plan itu bisa jadi pengingat itu buat guru apa aja objektif atau goals yang harus dicapai oleh murid-murid, oleh guru-guru. Jadi bikin si pembelajaran tuh gak kemana-mana, keep on the track. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, keep on the track gitu ya. Bagus. Dari ada tambahan lagi dari Loran? Menghindari kekakuan. Ente kaku lah gitu kumaha. Oke, jadi biar terstruktur gitu ya si pembelajarannya. Jadi dari cara guru mengajarnya itu nggak kaku kepada siswanya. Bisa, boleh sambil ditulis dulu ya, Putri. Ya, ini sambil ditulis. Oke. Maybe Vera ada tambahan lagi nggak atau siapa? Ada Teh, jadi proses pembelajarannya itu lebih tertata, terus penyampaian materinya juga lebih mudah karena udah di-review mungkin sama gurunya. Terus yang dikatakan sama Kakak Loran tadi, menghindari kekakuan dalam pembelajaran dan mungkin sebelum kan lesson plan ya, karena sebelum melakukan pembelajaran itu mungkin guru tuh udah mengantisipasi gitu kayak ada critical kayak kejadian yang tidak terduga, jadi mungkin guru bisa Lebih menggunakan berhati-hati ya, gitu. kayak second planning kedua gitu. Oh, udah menyiapkan plan B gitu. Jadi harus mempersiapkan dengan baik gitu. Terus dari yang Ya, biar gak kaku juga kan menurut aku make the learning process more effective and efficient, I think. Gitu. Kira-kira. Oke, so aku bacain lagi ya. Jadi nomor 2 itu menggunakan lesson plan dapat dalam pembelajaran di dalam kelas membuat pembelajaran lebih tertata seperti yang tadi kata Vera kan. Terus penyampaian materi lebih mudah. Terus menentukan target dan tujuan, melihat keberhasilan pembelajaran siswa. Terus menghindari kekakuan dalam proses pembelajaran, pengingat guru agar tetap keep on the track gitu. Yang nomor 2. Ya, Ada tambahan lagi nggak? kalau dari aku is enough.
move aja ya ke number 3. What's the new thing that the new thing can you possibly do in the teaching practice? Menurut aku kalau dari aku mungkin salah satunya itu jadi tahu gitu ada media pembelajaran yang seperti apa atau ternyata ada jenis role play yang seperti ini gitu di dalam pembelajarannya. Kalau itu dari aku, silahkan dari yang lain. Teh izin masuk. Boleh, Sob, boleh. Gimana, Fer? Kalau dari aku jadi bisa mendesain penilaian atau mengevaluasi juga Ya dalam sih membuat bisa. pelajaran gitu. Ya bisa-bisa. Jadi kayak hal baru itu kita bisa mengevaluasi mungkin ya dari pembelajaran itu. Bisa. Iya. Untuk kedepannya yang lebih efektif mungkin dalam Iya. proses belajarnya. Mungkin kayak membuat perangkat pembelajaran juga kan itu mungkin buat kita hal baru ya. Betul. Bisa tuh. Thank you, Putri. Oke, aku tulis ya. Terus number 4, guys. Bentar, aku mau itu dulu ya. Jadi nomor 3 itu membuat perangkat pembelajaran, kan? Terus membuat atau mengetahui media pembelajaran. Terus mendesain penilaian atau evaluasi ya yang tadi kata Vera ya. Terus ada tambahan lagi gak dari Naha atau dari Lauran? Dari saya cukup. Dari aku cukup sih. Itu juga udah ngewakilin apa yang disampaikan. Oke, berarti kita move ke next pertanyaan. Nomor 4, after reading the lesson plan, what emotion may the students have during and after learning? Kalau menurut aku ya, karena if I look back to my experience, kalau belajar role play itu cukup menyenangkan karena kita tuh kayak bisa aja keluar dari zona nyaman kita karena kita mencoba menjadi memerankan orang lain gitu kan. Apalagi ini teleponing. Jadi mungkin kalau tadi tuh di lesson plan tuh ada alatnya nggak sih? Aku lupa lagi. Kalau nggak salah, oh ada nggak ya di lesson plan? Nanti kita lihat lagi gitu. Jadi nambah pengalaman aja gitu untuk role play. Iya sih, menurut aku jadi siswa tuh kayak excited gak sih pas kita baca itu di itunya kalau kita pakai teleponing kan jadi si siswa tuh langsung berinteraksi langsung gitu. Jadi nggak kayak monoton kalau misalnya nih kita nonton video YouTube terus dikasih tontonan sama gurunya. Terus misalnya gurunya pergi atau gimana kan itu kadang bikin boring kan. Tapi kalau kita yang teleponan kita yang berarti harus cari teman buat kita berinteraksi. Jadi kan kita tuh excited dan kayak itu kayak challenging tersendiri gak sih? Yes, I agree. Jadi saya diri ya. Ya bisa percaya diri gitu kalau lebih banyak interaksi kata Putri tadi. Ada lagi, Nahau atau Vera mau nambahin nggak? Aku setuju sih sama Putri, dan betul dari pengalaman aku sendiri pas SMA maupun sekarang juga kalau ada tugas praktik berpasangan dialog tuh pasti exciting dan gak tau kenapa bikin semangat sih kayak gitu. Oke. Vera sama juga, Vera. Sama Teh, lebih lebih kurang kayak gitu deh, sama aja. Berarti kita setuju untuk membuat excited para siswa gitu ya. Boleh ya tulis itu. Oke, aku tulis ya. Oke.
Terus langsung aja deh karena limit time. So the number 5 is in the teaching practice, what challenges may you face when you implement the lesson plan? Kira-kira ada yang mau mengutarakan opininya nomor 5? Perbedaan karakter. Oh, bisa perbedaan karakter. Benar. Mungkin terbatasnya fasilitas, karena kan tidak semua sekolah mempunyai fasilitas itu gitu. Bisa nggak sih kalau kayak gitu? Betul banget. Karena kan ada sekolah swasta, sekolah negeri, dan sekolah negeri juga nggak semuanya berada di ruang lingkup yang mendukung gitu. Ada yang di pedesaan, ada yang di city gitu, ada yang di kota. Jadi fasilitas itu bisa aja mempengaruhi proses pembelajaran mereka. How about the other guys? Mungkin dari faktor perbedaan karakter siswanya juga teh. Iya, sama ya kayak yang Loran katakan. Betul. Karena dari perbedaan karakter tuh bisa menciptakan perbedaan learning style-nya gitu kan. Iya, karena ada yang cenderung diam, ada yang cenderung aktif. Jadi sulit gitu. Tapi kalau misalnya yang aktif di mix sama yang tadinya diem gitu. Jadi yang si pendiam ini jadi lebih interaktif kayak yang nomor 4 ya? Ya, nomor 4. Yang role play gitu. Ada lagi nggak guys? Kalau dari aku, time managingnya bakal sedikit susah sih. Kenapa? Soalnya kan lesson plan itu mencakup salah satu rencana kita, apakah materi ini disampaikannya mau berapa lama, mau berapa menit, terus aktivitas ini mau sampai kapan, sampai jam berapa. Nah, karena mungkin situasi di kelas secara langsung yang fluktuatif, nggak bisa kita prediksi gitu. Jadi guru pasti kesusahan sih ngeprediksi waktu yang benar-benar exact yang kita prediksinya gitu. Itu sih Betul kalau dari- banget. Waktu benar-benar mempengaruhi proses pembelajaran siswa nanti. Setuju banget sama yang Nahal katakan. Oke, I think semua udah berpendapat ya. Jadi let's move aja atau mau disimpulkan dulu yang nomor 5? Boleh? Disimpulkan dulu kan biar Boleh. Gimana teh? disimpulin dulu biar nggak Nggak ada Nggak ada verifikasi takutnya ya. Ya. Jadi ada perbedaan karakter peserta didik mungkin ya, yang pertama kan tadi. Terus yang kedua terbatasnya fasilitas yang tersedia di sekolah. Terus yang ketiga keterbatasan waktu atau time manajernya susah gitu kan. Seperti itu. Betul. Terima kasih Putri. Okay, we move to the next question. Number 6. What will you plan to organize your teaching practice? Mau ngeplan apa nih untuk mempersiapkan dalam mengajar nanti? Kalau menurut aku sih kita pertama harus tahu dulu nih kita di tingkatan mana, misalnya di SD, SMP, atau SMA. Kan kalau kita belum tahu gimana kita mau bikin ngeorganize teaching practice-nya gitu, ngeplanningnya gitu kan. Okay, degree or level is important ya guys. Berarti. Boleh Vera? Ya. kata yang benar kata yang Putri tadi mengetahui dulu tingkatan level siswa apakah SD atau SMP terus SMA terus selanjutnya mereview gitu tahu mengadaptasi materi yang akan diajarkan sebelum melakukan proses belajar gitu. Betul. Ada lagi yang mau berpendapat? Kalau menurut aku, kita harus banyak-banyak riset sama observasi sih. Maksudnya banyak tanya-tanya ke guru-guru berpengalaman. Karena aku yakin seringkali teori yang kita baca atau yang kita dengar itu pasti
beda gitu sama kenyataan di lapangan. Di lapangan di sini tuh maksudnya di kelas. Jadinya buat organize teaching practice harus banyak-banyak tanya sih. Betul banget. Observasi atau riset itu harus banget kita lakukan gitu. Apalagi kalau kita itu masih belum tahu, masih baru terjun gitu ke dunia kita yang akan mengajar nanti. Ada lagi? Kalau udah boleh simpulin. Oke, jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu tingkatan atau level siswanya, apakah SD, SMP, SMP atau SMA atau bahkan higher gitu ya. Terus yang kedua, kita review dan mengadaptasi dulu materi yang diajarkan. Atau yang ketiganya kita melakukan observasi atau pre-evaluation untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan siswa gitu, kepada guru-guru atau yang lebih berpengalaman. Seperti itu guys. Oke, ada tambahan lagi Kak kalau misalkan it's enough for our discussion? Halo guys, sorry tadi terpotong karena Zoom-nya cuman 40 menit. So, jadi kita ini lagi deh review lagi jawaban kita. Boleh, Putri udah ketulis kan ya tadi? Boleh di ini lagi bacakan lagi dari diskusi kita. Boleh. Jadi, oke, yang pertama mungkin, bentar ya, bentar. Sebentar. Jadi, yang pertama, what information do you get? Yang pertama itu lesson plan adalah sebuah pegangan seorang guru yang berisikan sebuah rancangan atau rencana pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat dan kebutuhan dalam mengajar di kelas. Yang pertama. Terus yang kedua itu, poin pertama itu menggunakan lesson plan dalam pembelajaran di dalam kelas membuat pembelajaran lebih tertata, penyampaian materi lebih mudah, menentukan target dan tujuan, melihat keberhasilan belajar siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, dan menentukan sumber belajar. Terus poin yang kedua, menghindari kekekuan dalam proses pembelajaran. Poin ketiga, mengefektifkan tujuan dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir, mengingat guru agar tetap keep on track. Terus yang ketiga itu, poin pertama, membuat perangkat pembelajaran. Yang kedua, membuat atau mengetahui media pembelajaran. Yang ketiga, mendesain penilaian atau evaluasi. Terus yang keempat, siswa akan merasa excited karena melakukan role play teleponing, karena dalam proses ini siswa terjun langsung dengan mempraktekkan sehingga tercipta interaksi yang dapat meningkatkan kepercayaan diri para siswa. Terus yang kelima, yang poin pertama itu perbedaan karakter peserta didik, terbatasnya fasilitas yang tersedia di sekolah, keterbatasan waktu atau time managingnya susah. Yang keenam, itu poin pertama, mengetahui dahulu tingkat atau level siswanya, apakah SD, SMP, atau SMA, atau bahkan higher. Terus poin kedua, melakukan observasi atau pre-evaluation untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan siswa, bertanya kepada yang udah berpengalaman. Dan yang terakhir, mereview dan mengadaptasi materi yang akan dipelajari. Seperti itu, guys. Bisa ada yang mau ditambahin atau gimana gitu? Thank you ya Putri. Oke guys, sebelum kita end our discussion, I will ask again, ada yang mau menambahkan lagi nggak dari hasil diskusi kita barusan? Seperti masih ada yang kurang setuju kalau jawabannya ini atau itu. Kalau dari aku sih udah cukup sih dah.
Oke, dari Vera, Nahal cukup, Loren? Dari aku juga cukup. Tadi yang disampaikan udah pas sama yang udah kita diskusi. Loren udah cukup? Sudah cukup. Dari Vera? Sudah Teh, sudah cukup jelas yang tadi dijelasin sama Putri juga. Alhamdulillah kalau semua dari kita itu udah setuju dengan jawaban yang kita jawab dan kita diskusikan. But if you want to add another answer, kita bisa mungkin sekarang masih belum terpikirkan karena kita masih punya waktu gitu ya untuk deadline-nya. Boleh kalau ada opini tambahan atau opini baru yang lainnya menyusul mungkin kita salurkan gitu di WA group. Setuju? Setuju Teh. Okay. Okay, alhamdulillah, and the discussion is end. So I will close this Zoom meeting. Thank you for your participation, guys. Sangat-sangat berharga sekali hasil diskusi yang kita lakukan hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Don't forget to translate. Thank you very much. We should do it right now. Okay. Thank you, guys. Bye. Bye.